Biasanya dari USG itu kita akan melihat pertama ukuran atau besar dari indung telur itu sendiri. Kemudian gambaran indung telur sendiri, apakah ada gambaran kista apa tidak. Dan kedua, yang ketiga, gambaran kista ini juga nanti bisa kita nilai karena tidak semua kista itu adalah kanker gitu ya. Kalau saya boleh bertanya, sebenarnya ada nggak sih tes yang bisa digunakan untuk mendiagnosis ataupun mendiagnosa si kanker ovarium ini, dok? Ya, jadi tes yang bisa kita gunakan sehari-hari Mm-mm. itu adalah pemeriksaan dengan menggunakan USG transvaginal. Dari sini kita dengan melakukan pemeriksaan USG itu kita bisa mengidentifikasi bentuk dari ovarium itu sendiri gitu ya, secara jelas. Kemudian pemeriksaan USG ini kita kombinasikan dengan tumor marker CA125 gitu ya. Jadi kombinasi inilah yang saat ini menjadi standar kita untuk mengevaluasi indung telur tadi. Karena nanti bisa akan kita cek gitu, kita bisa akan dapatkan indung telur yang seperti apa yang kita akan curigain dia ini adalah kanker indung telur gitu. Biasanya dari USG itu kita akan melihat pertama ukuran atau besar dari indung telur itu sendiri. Kemudian gambaran indung telur sendiri, apakah ada gambaran kista apa tidak. Dan kedua, yang ketiga, gambaran kista ini juga nanti bisa kita nilai karena tidak semua kista itu adalah kanker gitu ya. Kalau misalkan dari USG itu bisa kita lihat, kalau misalkan kistanya ini gambarnya reguler, kemudian dinding atau inner surface permukaan dalam dari tebal permukaan dalam dari dinding kista itu teratur, gambarnya bagus, tidak tebal ya. Tebal itu selalu kita ukur itu. Kurang dari 3 mili kita katakan aman, berarti ini kista-kista biasa gitu. Jadi kita nggak memikirkan ke arah kecondong ke arah kanker. Kemudian apakah ada bagian padat di dalam kistanya gitu ya? Itu kita bisa identifikasi dengan USG. Karena kalau misalkan kita temukan gambaran padat dari kista, itu kita akan mencurigain ke arah sana. Berikutnya dari gambaran USG itu akan kita identifikasi apakah ada cairan di dalam perut. Normalnya cairan tidak ada di dalam perut. Tetapi kalau misalkan kita lihat dari USG ternyata ada cairan, kita harus mencurigain gitu. Nah, pemeriksaan USG tadi ini dengan hasil-hasil pemeriksaan USG ini bisa kita kombinasikan dengan pemeriksaan tumor marker CA125 tadi.